Film dimulai dengan Charlie, sang profesor bahasa Inggris, sedang memberikan kuliah online. Layar kameranya selalu tertutup dan dia percaya kalau murid-muridnya melihat tubuhnya yang sangat besar, mereka akan ketakutan. Saat kelas berlangsung, Charlie tiba-tiba mendapatkan serangan jantung dan napasnya tersenggal dan merasa ajalnya sudah tiba. Ia meraih selembar kertas di sampingnya, sebuah esai lama, dan mulai membacanya dalam hati. Sebelum ia sempat menyelesaikan bacaannya, pintu terbuka guys. Ada seorang pemuda yang masuk dan dia adalah seorang misionaris dari gereja yang sedang menyampaikan pesan dari rumah ke rumah. Tanpa berkata apa-apa, Charlie menyodorkan esai di tangannya dan meminta pemuda itu membacanya dengan lantang. Pemuda itu yang bernama Thomas pun mulai membaca. Ajaibnya, saat Thomas membaca, detak jantung Charlie kembali normal dan serangan itu mereda. Ia bertanya-tanya, siapakah si Thomas? Dan Thomas menjelaskan kalau ia adalah seorang pendeta muda yang datang untuk menyampaikan pesan Tuhan. Di sini Charlie tersenyum dan mengatakan kalau esai itu sangat bagus dan merupakan favoritnya. Meski ia hanya ingin mendengar untuk terakhir kalinya karena ia pikir ia akan mati. Di tengah pembicaraan itu, Liz pun masuk. Liz ini adalah sahabat Charlie dan juga perawatnya. Ia segera memeriksa Charlie dan dia panik karena tekanan darah Charlie sangat tinggi. Ia mendesak Charlie segera dibawa ke rumah sakit, tetapi Charlie menolak keras. Karena ia beralasan ia tidak punya cukup uang guys. Liz menyadari kehadiran Thomas di sana dan setelah mengetahui Thomas berasal dari gereja tertentu, Liz jadi sangat marah. Liz ternyata membenci gereja itu dan ia menuduh orang-orang gereja hanya membuat klaim palsu tentang penyelamatan dan membantu orang. Ia mengatakan justru dari gereja itulah Charlie mendapatkan rasa sakit terbesar dalam hidupnya. Liz mengungkapkan masa lalu yang tragis guys. Ternyata sahabat karib Charlie dan juga kekasihnya yang berasal dari gereja itu. Ketika sahabatnya sudah wasted, Charlie sangat terpukul dan menyalahkan dirinya dan gereja itu atas kematiannya. Dan sejak saat itu, ia mulai merusak dirinya dengan makan berlebihan. Mendengar semua itu, Thomas pun pergi. Liz yang tahu Charlie lapar membawakan seember besar ayam goreng, di mana Charlie menyantapnya dengan lahap. Ini adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan kondisi kesehatannya. Kenyataannya, tubuh dan kematian segera mendekat guys. Saat ia berbaring, matanya menunjukkan rasa sakit yang mendalam. Pagi harinya, Charlie mencari penyakitnya di internet dan dia tahu waktunya di dunia ini tinggal hitungan hari. Namun dia tetap tidak menghentikan kebiasaan makan makanan berbahaya itu. Ia pun memakan coklat dari laci, tetapi di sisi lain, ia mencukur janggutnya agar tetap bersih dan memberi makan burung. Pintu apartemen Charlie pun terbuka guys, di mana ada Ellie, yaitu putrinya yang berusia 17 tahun kini masuk. Ketika Ellie berusia 8 tahun, ternyata Charlie meninggalkan Ellie dan istrinya bernama Mary untuk hidup bersama kekasihnya. Sejak saat itu, Ellie sangat membenci ayahnya dan dia tidak ingin melihatnya. Hal tersebut membuat Charlie merasa meninggalkan mereka saat mereka paling membutuhkan dirinya. Ellie pun di sini datang, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya malah penuh dengan kata-kata kasar dan juga kebencian guys. Namun Charlie tidak pernah marah akan hal itu. Ia hanya mencoba untuk meyakinkan putrinya untuk datang setiap hari, karena ia tahu ia tak punya banyak waktu lagi. Ellie di sini menolak dan ia beralasan ia harus pergi dan fokus untuk ujiannya, terutama ujian bahasa Inggris. Charlie yang merupakan seorang profesor pun menawarkan diri untuk membantunya belajar, asalkan ia datang setiap hari. Ellie tetap tidak menunjukkan belas kasihan. Melihat putrinya yang keras hati, Charlie mengeluarkan senjata terakhirnya, yaitu uang. Charlie berjanji jika Ellie datang setiap hari, ia akan memberikan semua uang di rekeningnya. Lebih dari 100.000 dolar. Mendengar jumlah yang fantastis itu, Ellie terdiam, karena uang itu terlalu besar untuk diabaikan. Namun amarah Ellie masih menguasainya guys. Ia berdiri di ambang pintu dan memberikan permintaan yang mustahil kepada ayahnya. Yaitu, jika ayahnya ingin dia datang setiap hari, datang ke sini tanpa alat bantu jalan. Dan Charlie pun setuju. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berdiri. Dan dia tahu bahwa itu tidak akan berhasil. Dan dia pun jatuh terjerembab guys. Melihat hal tersebut, Ellie malah pergi. Koplak nih anak. Liz yang datang membersihkan rumah Charlie menemukan sebuah esai yang ditulis oleh Ellie dan ia menyadari kalau Charlie membantu putrinya belajar. Liz pun memarahi Charlie dan mengingatkannya pada perceraian mereka.
karena secara hukum Charlie seharusnya tidak boleh bertemu dengan putrinya. Namun Charlie menjawab ia tidak peduli dan dia harus bertemu putrinya dengan cara apapun. Liz memberinya burger saat Charlie memakan sepotong. Ia pun tersedak, guys. Liz di sini segera datang dan memukul tengkuknya untuk menyelamatkan nyawanya. Marah dan frustasi, Liz pun berteriak, kalau dia ingin mati silahkan mati saja, tapi jangan mati di depanku. Setelah beberapa saat, Liz meminta maaf dan kembali memberinya burger. Begitulah kehidupan Charlie berlalu, di mana penuh dengan konflik dan cinta yang rumit, guys. Setelah kelas online-nya selesai, Charlie melihat foto lama kekasihnya dan ia merindukannya. Ia mencoba pergi ke kamar tempat kekasihnya dulu tinggal, tetapi pintunya terkunci. Saat ia mencoba membukanya, kunci pun jatuh ke lantai. Dengan tubuhnya yang besar, Charlie tak mampu membungkuk untuk mengambil kunci itu. Ia menyerah dan kembali, di mana penyesalannya terkunci sama seperti kamar itu. Sesuai dengan janji, Ellie datang lagi. Di sini, Charlie meskipun tampak senang, dia mencoba untuk berbicara kepadanya tentang esainya Ellie. Ia juga bertanya tentang kabar ibunya Mary. Pertanyaan itu membuat Ellie marah, guys. Ia mencaci maki Charlie sebagai pria egois yang meninggalkan mereka demi temannya. Ia mengatakan kondisi Charlie sekarang adalah hukuman atas keegoisannya. Charlie mengabaikan kata-kata kasar itu dan hanya meminta Ellie menulis esai beberapa baris. Charlie kemudian masuk ke kamar mandi. Di sana, ia mulai menangis. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya dan Ellie mendengarnya. Tetapi ia tetap acuh tak acuh. Thomas sang misionaris di sini datang lagi, di mana Ellie yang penasaran menyambutnya dan mengatakan ia akan datang lagi besok untuk berbicara dengannya. Thomas menawarkan bantuan rohani, tetapi Charlie menolak dan ia hanya meminta Thomas membantunya mengambil kunci yang jatuh. Setelah kunci didapat, Charlie membuka pintu ruangan kenangan tersebut. Liz di sini datang lagi dan ia melihat Thomas dan dia pun marah. Tetapi Charlie mengatakan ia yang memanggil Thomas. Yang dimana berikutnya Liz membawa sebuah hadiah, guys, berupa kursi roda. Hal tersebut membuat Charlie sangat senang dan dia pun bisa bergerak dengan lebih mudah. Liz pun meminta Thomas keluar. Di luar, Liz mengungkapkan kebenaran yang lebih gelap tentang gereja itu. Liz mengatakan bahwa kekasih Charlie, yaitu pria yang meninggal tersebut, adalah adik kandungnya. Di sini ternyata Charlie jomo, guys. Ayah mereka yang taat beragama menentang hubungan perjomokan mereka. Ayahnya mengirim adiknya pergi ke gereja, di mana ia mendapatkan tekanan besar. Dan dia merasa tertekan dan putus asa. Adiknya pun wundir, guys. Akibat kematian itu, Charlie mulai menghukum dirinya sendiri dan kesehatannya memburuk. Liz berkata, mereka berdua menderita karena kesedihan yang mendalam. Dan inilah alasan mengapa mereka membenci gereja, agama, dan Thomas. Charlie yang mendengar semua itu, datang dan meminta Thomas untuk segera pergi. Setelah Liz pergi, Charlie mencoba untuk pergi ke ruangan terkunci tersebut. Ia melihat barang-barang lama dan merindukan kekasihnya, guys. Di sana, ia menemukan salinan esai yang ditulis oleh Ellie dan ia hanya menulis 3 baris. Setelah membacanya, Charlie tertawa gembira. Dia melihat kilasan dirinya di dalam putrinya. Saat tertawa, ia kembali mendapatkan serangan jantung, guys. Namun perlahan, ia berhasil mengendalikan dirinya. Keesokan paginya, Ellie kembali. Charlie ingin berbicara dari hati ke hati dan ia menjelaskan alasan ia meninggalkan mereka, yaitu ia tidak ingin kebencian orang-orang terhadap hubungannya menimpa Ellie. Ia hanya ingin melindungi putrinya, guys. Di sini, Ellie ternyata masih marah. Ia menawarkan untuk membuatkan sandwich untuk Charlie. Charlie dengan senang pun memakannya. Tapi tak lama kemudian, ia pun tertidur. Ellie ternyata mencampurkan pil tidur ke dalam sandwich tersebut. Di sini Thomas datang lagi dan Ellie menariknya masuk. Melihat Charlie tertidur, Ellie memberitahu Thomas tentang pil tidur tersebut. Thomas terkejut dan Ellie memaksanya duduk untuk merokok. Saat Thomas mulai merokok, Ellie merekamnya. Ellie mengancam akan menyebarkan video itu karena ia tahu Thomas bukan pendeta sejati. Thomas yang ketakutan pun melarikan diri ke kamar terkunci tersebut dan mengunci dirinya. Di balik pintu, Thomas mengaku ia datang ke gereja untuk berbuat baik, tetapi ia menyadari itu tidak benar-benar membantu. Ketika gereja menolak berubah, ia mencuri semua uang di sana dan melarikan diri. Tetapi ia masih ingin membantu orang lain.
Di sini Ellie merekam semua pengakuan itu guys, dan terjadilah konfrontasi. Ketika pintu apartemen diketuk lagi, Liz membawa Mary, yaitu istri Charlie. Liz mencoba untuk menyadarkan Charlie, tetapi Ellie mengungkapkan ia mencampurkan pil tidur. Liz pun memarahi Ellie dan membantu Charlie dengan oksigen. Mary yang melihat kedekatan Liz dengan Charlie pun marah. Ia menuduh Liz mengejar uang Charlie, dan Liz membalas dan mengatakan kalau Charlie bahkan tidak punya uang. Mary mengungkapkan Charlie punya lebih dari 100 ribu dolar, dan Liz marah kepada Charlie. Ia menghabiskan hidupnya dengan kemiskinan dan Liz harus membayar semua kebutuhan Charlie. Liz pun pergi dengan marah dan emosi. Mary di sini memarahi Ellie dan menuduh putrinya kejam dan berkata ia sengaja menjauhkan Ellie dari Charlie. Namun Charlie mengatakan ia tidak percaya putrinya sekejam itu. Mary menunjukkan profil online dari Ellie, tempat Ellie mengupload foto Charlie dan mengejeknya. Mereka pun kemudian mengingat masa lalu bahagia mereka, di mana Charlie mengatakan ia akan memberikan semua uangnya kepada Ellie. Dan Mary menolak dan dia takut uang itu akan merusak putri mereka. Mary pun pergi. Ternyata guys, tidak lama pesanan pizza Charlie pun datang. Hari ini ia memberanikan diri mengambilnya sendiri. Petugas pengantar pizza melihat tubuh Charlie dan melarikan diri ketakutan. Charlie di sini marah besar. Saat dia masuk, dia mulai melahap apapun yang ada di kulkas, seperti burger, permen, coklat, dan semuanya, sampai dia muntah. Liz pun akhirnya datang. Ia tahu Charlie sengaja tidak mau berobat karena ia ingin menghukum dirinya sendiri atas kematian adiknya. Liz pun bersedih guys karena ia kehilangan adiknya, dan sekarang mungkin ia akan kehilangan Charlie. Ia pun memeluk Charlie dan dia pergi. Berikutnya, Ellie datang lagi dan marah-marah dan menuduh Charlie mengajarinya dengan buruk dan dia pun akhirnya gagal dalam esai. Charlie yang sedang sekarat pun mengambil esai itu dan meminta Ellie membacanya. Ia mengungkapkan kalau esai itu ditulis oleh Ellie sendiri saat ia kelas 4. Charlie mengatakan Ellie adalah anak yang istimewa, tidak jahat dan kejam, dan Charlie percaya dan bangga padanya. Ellie pun menangis dan memohon Charlie untuk pergi ke rumah sakit. Dan Charlie menjawab kalau waktunya sudah tiba guys. Ellie terus membaca esai itu untuk terakhir kalinya. Charlie mengumpulkan seluruh kekuatannya dan untuk pertama kalinya ia berhasil berdiri tanpa alat bantu. Ia berjalan tertatih ke arah putrinya dan Ellie pun mendekatinya. Dengan tersenyum, Charlie meninggal. Jiwanya bebas dan sebuah penembusan yang ia cari selama bertahun-tahun akhirnya ia dapatkan. Ternyata esai yang penuh kejujuran itu adalah kata-kata terakhirnya yang berharga untuk putrinya guys. Dan film pun tamat. Intinya jangan jomo,